Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam mayoritas di bulan ini merayakan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi yang marak diselenggarakan dalam bulan Rabiul Awal selalu menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari permasalahan tersebut, pokok bahasan dalam khutbah Jumat kita kali ini tentang ada 4 cara memperingati Maulid Nabi yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jemaah Jumat rahimakumullah, pentingnya kita merayakan Maulid Nabi ini sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah yang paling besar, yaitu nikmat yang telah diutusnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira atau berbahagia. Anugerah dan rahmatnya itu lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Yunus ayat 58. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat 58 Surat Yunus ini. Ia berkata, anugerah Allah adalah ilmu, rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena ada ayat yang menegaskan bahwa Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Merujuk penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, menegaskan bahwa memperingati Maulid Nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai ekspresi kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dengan 1. Membaca Al-Quran, 2. Memberi makan orang, 3. Bersedekah, dan 4. Mengungkapkan berbagai pujian kepada Nabi seperti dengan membaca Maulid Al-Barzanji dan semisalnya.
yang dapat mendorong hati untuk lebih giat melakukan amal kebaikan sebagai bekal di kehidupan akhirat kelak. Inilah 4 cara memperingati Maulid Nabi menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keempat hal tersebut sudah lumrah dan sudah menjadi hal rutin dilaksanakan setiap merayakan Maulid Nabi. Dan keempat hal tersebut bukanlah hal yang tidak dicontohkan dalam agama dan bukan tidak ada dalam agama. Semua itu sudah ada dalam agama, semisal bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, sedekah, silaturahmi, saling menasehati, menceritakan sejarah Nabi, dan atau kajian-kajian keislaman. Isi atau substansi maulid ini tidak ada bedanya dengan kajian-kajian yang sudah biasa diadakan oleh mereka yang membid'ahkan maulid Nabi. Maulid Nabi itu bukan perayaan ulang tahun sebagaimana anggapan kelompok yang tidak suka dan sedikit pun tidak sama rangkaian acaranya dengan hari Natal. Kalaupun dipaksakan untuk disamakan menurut mereka yang tidak suka, tapi rangkaian acaranya tidak ada yang baru. Semua isi acaranya dan kegiatannya sudah dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun dalil yang sangat kuat pentingnya kita merayakan Maulid Nabi, yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli wa ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Hud surah ke-11 ayat 120. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut mempertegas bahwa Nabi Muhammad saja diwahyukan ayat tersebut dengan diceritakannya kisah-kisah para rasul sebelumnya bertujuan untuk meneguhkan keimanannya. Apalagi kita yang bukan nabi dan rasul, bukan waliullah dan ahli Quran dan sunnah, maka tujuan dari Maulid Nabi yaitu untuk mengambil pelajaran dan memperteguh keimanan kita, dan juga supaya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW selalu update atau terus menggebu-gebu. Dalam hal ini Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-31. Perayaan Maulid mampu menumbuhkan kecintaan kepada Allah karena telah diberi nikmat terbesar, yaitu nikmat diutusnya seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi alam. Allah memuji akhlak Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Allah sendiri memuji akhlak Rasulullah SAW. Salah satu poin penting tujuan dari Maulid Nabi itu tidak lain adalah untuk memuji akhlak Nabi dengan cara menceritakannya sebagai landasan kita untuk berakhlakul karimah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat kita kali ini. Intisari yang bisa kita petik dan dijadikan pedoman dalam hidup, yaitu lestarikan terus sunatan hasanatan dari guru-guru kita. Jangan goyah dengan ajaran baru yang selalu menyalahkan dan memvonis kita masuk neraka. Guru-guru kita tidak mungkin kafir, munafik, dan tanpa ilmu memberikan contoh. Semua punya dasar dan dalil-dalil yang kuat. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi yang akan kita laksanakan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kelak di akhirat orang itu bersama dengan orang yang dicintainya.
Almar'u ma'a man ahabba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang itu beserta orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.